Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri dan teman-teman sekalian atas kesediaannya untuk dapat hadir di acara presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Titania Chandrawulan, merupakan mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2020. Izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas khusus kerja praktik saya selama di Kilang Pertamina Internasional kurang lebih 3 bulan. Di sana saya mengusung tema mengenai evaluasi simulasi perencanaan persediaan produk Pertaseris berdasarkan metode Min-Max dalam upaya peningkatan efisiensi kapasitas tangki. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan, saya sedikit intermezzo dulu kali ya. Ada tidak Bapak, Ibu dosen maupun teman-teman di sini yang datang ke teknik industri tanpa menggunakan kendaraan? Saya rasa kalaupun ada hanya 1-2 orang saja kali ya. Jadi ternyata fakta tersebut telah dibuktikan oleh Badan Transportologi, di mana mereka menyatakan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia ini terus meningkat setiap tahunnya, apalagi untuk sepeda motor dan mobil penumpang. Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor ini harus diimbangi dengan peningkatan persediaan BBM, di mana seperti apa yang kita tahu, kendaraan-kendaraan yang beredar di Indonesia pada saat ini umumnya energi utama yang digunakan adalah BBM. Kilang Pertamina Internasional merupakan unit refinery and petrochemical yang fokus terkait pengolahan minyak dan gas bumi menjadi produk-produk unggulan di Indonesia, terkhusus adalah BBM. Mungkin teman-teman dan Bapak di sini sudah tidak asing dengan Pertamina, apalagi dengan 3 produk yang ada di layar ini. Saya sedikit bercerita sebenarnya apa yang terjadi di Pertamina terkait stok 3 produk ini pada tahun 2022. Seperti yang ada di layar, masing-masing produk ini memiliki pergerakan bulanan yang berbeda-beda, di mana Pertalite cenderung naik, Pertamax Turbo itu cenderung stabil, dan Pertamax ini naik turun ya. Dan sebenarnya masalah utama yang bisa kita highlight di sini adalah di Pertalite, di mana mereka pernah mengalami overstock pada bulan 11 dan bulan 12. Seperti yang kita tahu, overstock ini menyebabkan kerugian finansial perusahaan akibat biaya simpan, perawatan, dan alokasi yang ditimbulkan ini akan menjadi lebih besar. Dan setelah saya mencari-cari sumber literatur terdahulu, dan saya mendapatkan penelitian oleh Hasyan pada tahun 2016, di mana dia menyatakan metode Min-Max merupakan metode pengendalian persediaan yang mampu meminimalkan kelebihan maupun kekurangan stok. Sebenarnya problem utama yang saya jelaskan di sini adalah terkait manajemen kapasitas tangki, sehingga tujuan pada penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah stok yang optimal dan memberikan rekomendasi jumlah produksi beserta tindakan pencegahan atas kemungkinan terjadinya overstock. Nah, mungkin langsung masuk kali ya ke pembahasan, di mana metode Min-Max memiliki konsep perhitungan yang harus kita tahu 5 aspek yang ada di layar, yaitu terkait safety stock, minimum inventory, maximum inventory, quantity, dan frekuensi produksi. Dan hasil perhitungannya ada di sebelah kanan layar. Untuk masing-masing grades memiliki nominal yang berbeda-beda. Namun yang perlu di-highlight di sini, minimum stock itu merupakan sekaligus menyatakan bahwa reorder point atau produk tersebut harus mulai kita produksi pada stok apabila sudah mencapai di minimum. Mungkin supaya tidak bingung, langsung saja ke simulasi. Saat minimum stok itu terjadi pada hari keempat untuk produk Pertalite, di mana pada hari keempat tersebut kita harus memproduksi sebanyak kuantiti yang sudah kita hitung, yaitu 654, dan lead time-nya adalah 4 hari, sehingga produk tersebut akan sampai ke kilang penyimpanan pada hari ke-8, sehingga didapatkan total produksinya adalah sekitar 2.600 million barrels, dan rata-rata produksinya adalah 654 million barrels dengan produksi 4 kali dalam 1 bulan. Tapi ternyata teman-teman, constraint-nya produksi ini harus dilakukan setiap hari oleh Pertamina, sehingga dilakukan alternatif baru untuk produksi hariannya, dan total produksinya adalah sebanyak 2.600 million barrels, sama dengan rata-rata produksinya sebanyak 92 million barrels per harinya. Dan ini adalah perbandingan grafiknya apabila menggunakan konsep produksi periode dan periode harian, di mana periode harian ini stoknya akan cenderung lebih stabil. Nah, berikut adalah rekapitulasi perbandingannya, dan ini adalah hal yang bisa saya usulkan untuk Pertamina, yaitu terkait jumlah stok optimal Pertalite. Saya sarankan berkisar 400 hingga 500 MB, kemudian Pertamax itu 100 hingga 150 MB,
dan Pertamax Turbo 50 hingga 80 MB. Untuk jumlah produksi hariannya, saya sarankan untuk Pertalite itu sebesar 92 MBSD per hari, Pertamax 12 MBSD per hari, dan Pertamax Turbo sebesar 6 MBSD per hari. Dan apabila terjadi jarak antara stok dengan batas maksimal kapasitas itu yang tipis, maka perlu ditingkatkan kuantitas distribusinya. Oke, mungkin sekian pemaparan hasil kerja praktik yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih.